Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Kebocoran lab. Dalam konteks penelitian ilmiah dan laboratorium, merujuk pada situasi di mana bahan berbahaya, seperti patogen penyakit atau zat kimia berbahaya, keluar dari lingkungan yang terkendali di dalam laboratorium dan masuk ke lingkungan luar. Kebocoran lab dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, kegagalan peralatan, protokol yang tidak memadai, atau kekurangan dalam sistem keamanan laboratorium. Berikut kebocoran lab yang terjadi di dunia. Kebocoran lab Siberia tahun 2019. Pada bulan September 2019 di kota Novosibirsk, Siberia, Rusia, terjadi insiden di Institut Vektor, yang merupakan salah satu laboratorium riset biomedis terbesar di dunia. Laboratorium ini telah lama melakukan penelitian terhadap berbagai jenis patogen, termasuk virus-virus yang sangat berbahaya. Insiden ini menjadi perhatian internasional dan memicu spekulasi dan kekhawatiran terkait keamanan laboratorium dan risiko potensial dari kebocoran bahan berbahaya. Informasi resmi dari pemerintah Rusia tentang insiden ini terbatas. Pemerintah mengonfirmasi bahwa terjadi kebocoran dalam pengujian rutin bakteri, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Insiden ini melibatkan kebocoran bakteri Brucella, yang dapat menyebabkan penyakit brucellosis pada manusia. Bakteri ini biasanya ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewani yang tidak diolah dengan baik. Beberapa staf laboratorium dan pekerja terdekat dikonfirmasi terinfeksi brucellosis akibat insiden ini. Warga setempat di Novosibirsk juga diuji dan beberapa orang ditemukan positif terinfeksi bakteri tersebut. Insiden ini memicu reaksi internasional dan mendapat perhatian luas. Beberapa negara dan organisasi internasional mengungkapkan keprihatinan terhadap keamanan laboratorium dan risiko penyebaran penyakit. Meskipun insiden ini tidak sebesar beberapa kebocoran lab yang lebih terkenal, seperti kebocoran antraks di Fort Detrick, Maryland, atau insiden kebocoran virus kesilpox di Rusia pada tahun 1979. Namun insiden ini tetap mencerminkan risiko potensial yang terkait dengan penanganan patogen berbahaya dalam laboratorium riset. Kebocoran lab antraks di Rusia tahun 2004. Pada tahun 2004, terjadi kebocoran yang melibatkan spora antraks di laboratorium riset biologi militer di kota Kirov, Rusia. Kebocoran ini mengakibatkan beberapa orang terinfeksi dan 3 orang meninggal dunia akibat paparan antraks. Kejadian ini menciptakan kekhawatiran terkait dengan keamanan laboratorium dan pengelolaan bahan berbahaya di fasilitas riset. Pada bulan April 2004, terjadi kebocoran spora antraks di laboratorium Vozrozhdeniye yang berlokasi di dekat kota Kirov. Spora antraks diduga keluar dari fasilitas penyimpanan yang tidak aman dan menyebar ke lingkungan sekitarnya. 3 orang tewas akibat paparan antraks, termasuk seorang pekerja laboratorium dan 2 anggota keluarganya. Beberapa orang lainnya juga terinfeksi, termasuk beberapa pekerja laboratorium dan warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi. Otoritas setempat segera mengungsikan ribuan warga setempat dan melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Tim medis dan militer diikutsertakan untuk menangani situasi dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Kebocoran ini memicu reaksi dan keprihatinan nasional dan internasional. Insiden ini menyoroti kekhawatiran tentang keamanan laboratorium dan pengelolaan bahan berbahaya di fasilitas riset, terutama dalam konteks potensi penggunaan bahan biologis sebagai senjata. Setelah insiden ini, pemerintah Rusia diharapkan meningkatkan protokol keamanan laboratorium dan mengkaji kembali pengelolaan bahan berbahaya dalam fasilitas riset biologi. Kebocoran lab antraks di Rusia pada tahun 2004 menjadi contoh penting tentang pentingnya keamanan dan pengawasan ketat dalam riset biologi, terutama ketika melibatkan patogen berbahaya. Insiden ini juga mengingatkan akan risiko potensial yang terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya di fasilitas riset, baik dari segi keamanan manusia maupun dampak lingkungan. Kebocoran lab Wuhan tahun 2020. Pada akhir tahun 2019, kota Wuhan di Tiongkok menjadi sorotan global ketika wabah virus yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 pertama kali terdeteksi.
Ada spekulasi dan teori konspirasi yang menghubungkan wabah ini dengan laboratorium virologi Wuhan yang mengkaji berbagai jenis virus termasuk coronavirus. Namun, penting untuk dicatat bahwa asal-usul virus ini masih belum sepenuhnya dipahami dan belum ada bukti konklusif yang menghubungkan wabah dengan laboratorium. Laboratorium ini adalah fasilitas penelitian virologi tingkat tinggi di Wuhan, Tiongkok. Fasilitas ini memiliki tingkat keamanan Biosafety Level 4 atau BSL 4 yang merupakan tingkat tertinggi dalam pengamanan laboratorium. Salah satu teori yang muncul adalah bahwa virus COVID-19 mungkin bocor dari laboratorium tersebut dan menyebabkan wabah. Namun para ilmuwan dan ahli penyakit menular masih memeriksa asal-usul virus dan banyak dari mereka menganggap teori kebocoran lab sebagai tidak mungkin dan tidak berdasar. Mayoritas komunitas ilmiah percaya bahwa virus tersebut berasal dari hewan, kemungkinan besar kelelawar, dan melompat ke manusia melalui perantara hewan. Ini adalah mekanisme yang umum terjadi dalam penularan penyakit zoonotik. Pada awal wabah, otoritas Tiongkok menghadapi kritik terkait transparansi dan keterbukaan informasi. Ada klaim bahwa informasi mungkin disembunyikan atau tertunda, yang memicu spekulasi lebih lanjut. Pada awal tahun 2021, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melakukan misi penyelidikan di Wuhan untuk mencari asal-usul virus. Namun laporan akhir mereka menyimpulkan bahwa skenario kebocoran lab sangat tidak mungkin dan bahwa virus mungkin berasal dari hewan. Meskipun ada spekulasi tentang teori kebocoran lab, banyak ahli dan pemerintah berfokus pada tindakan pencegahan lebih lanjut untuk menghindari wabah serupa di masa depan. Penting untuk mencatat bahwa isu kebocoran lab Wuhan masih diperdebatkan di kalangan ilmiah dan belum ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Penelitian lebih lanjut dan transparansi informasi akan terus diperlukan untuk memahami asal-usul virus dan mencegah wabah penyakit di masa mendatang. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.